wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan, menuju zaman ilmu pengetahuan, menuju zaman penuh dengan cahaya keislaman. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara puasa dengan kesehatan jasmani. Sebagaimana kita ketahui, di bulan suci Ramadan kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu atau orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Hadirin hadirat rahimakumullah, apakah hubungan antara puasa dengan kesehatan jasmani kita? Apakah ada hikmahnya? Sudah tentu, pasti, dan ada hikmahnya. Segala sesuatu yang Allah perintahkan kepada kita pasti dan tentu ada hikmah dan manfaatnya. Puasa bukan hanya sekedar tentang menahan lapar dan haus. Puasa bukan hanya sekedar menahan agar tidak makan dan minum dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa bukan hanya sekedar tentang menahan amarah dan emosi, melainkan puasa memiliki dampak yang sangat positif bagi kesehatan tubuh kita. Di antaranya yaitu 1. Sebagai detoksifikasi tubuh. Puasa memberikan waktu bagi tubuh kita untuk beristirahat dari proses pencernaan yang terus-menerus. Dilihat dari berbagai sumber, selama kita berpuasa, tubuh kita fokus untuk proses detoksifikasi atau membersihkan racun-racun dan sisa metabolisme yang menumpuk di dalam tubuh. Dan ini dapat meningkatkan sistem imun di tubuh kita. Nah, jika sistem imun di tubuh kita meningkat, maka insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Kedua, yaitu mengurangi berat badan dengan catatan melakukan pola makan yang teratur di saat berbuka dan sahur.
Jangan mentang-mentang setelah kita puasa seharian, saat kita berbuka, apa aja yang ada di meja kita lahap. Apa aja yang ada di meja kita makan. Segala perkolokan, segala jus, buah-buahan, minum-minuman, makan nasi, lauk, camilan, gorengan, dan lain sebagainya. Kita harus tetap memperhatikan pola makan kita agar tetap seimbang, tidak berlebih-lebihan, secukupnya. Begitu juga dengan sahur, kita jangan berlebih-lebihan, tapi kita imbangi antara karbohidrat dan protein. Jangan lupa sebelum kita berbuka, sebelum kita makan, kita awali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjut dengan doa makan, lalu Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Begitu juga dengan sahur, kita awali dengan membaca doa. Kemudian setelah makan, kita akhiri dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sebagaimana nasyid berbunyi, dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, puasa dapat meningkatkan insulin. Apakah insulin itu? Insulin adalah hormon pengatur gula darah di dalam tubuh kita, dan itu akan mencegah kita dari penyakit diabetes. Kemudian yang keempat, yaitu dapat menyehatkan jantung. Mengapa puasa dapat menyehatkan jantung? Karena pada saat kita berpuasa, tekanan darah kita menurun, kolesterol jahat kita pun menurun, kemudian trigliserida kita meningkat, terkontrol. Dan apakah trigliserida itu? Trigliserida adalah lemak yang mengalir di dalam darah, yang fungsinya sebagai menyimpan kalori sekaligus sumber energi, yang mana energi itu akan dikeluarkan saat kita membutuhkan. Itulah tadi beberapa hal yang berkaitan dengan antara puasa dengan kesehatan jasmani. Selain berkaitan erat dengan kesehatan jasmani, juga berkaitan erat dengan kesehatan rohani. Salah satunya sebagai wasilah kita untuk lebih meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, dan wasilah kita untuk lebih disiplin dalam beribadah, wasilah kita sebagai latihan diri untuk menahan nafsu dan amarah dan lain sebagainya. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah dengan baik dan tenang. Yang tua semangat, yang muda harus lebih semangat. Masa muda, masa kini, masa muda penuh arti. Jangan kau sia-siakan masa muda, masa kini, masa muda penuh arti. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Daun pandan biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.